Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feng Wardiansa dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Talent Management yang menjadi salah satu tugas di mata kuliah tersebut. Baik, saya akan share screen. Ya, nama saya Feng Wardiansa. Tugas terkait Talent Management, Attraction, Development, and Retention. Untuk kali ini, tugas yang diberikan adalah terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh anak muda atau milenial dalam hal traction, development, dan retention, di mana perusahaan atau organisasi harus concern terhadap kebutuhan anak muda milenial untuk menjaring talenta-talenta muda. Baik, sebelum lebih jauh, kita tahu terlebih dahulu terkait dengan attraction. Pengertiannya yaitu maksud dari attraction ini adalah seberapa sukses sih organisasi untuk menarik jenis-jenis orang yang perlu dicapai adalah tujuan. Jadi di sini dijelaskan bahwa bagaimana perusahaan memiliki trik untuk menarik talent-talent untuk bergabung di perusahaannya sehingga mencapai tujuan untuk perusahaannya ke depan. Lalu yang berikutnya, development. Seberapa sukses perusahaan dalam menumbuhkan dan memelihara sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi bisnisnya. Nah, di sini juga dijelaskan keterkaitan antara sumber daya dan perusahaan, bagaimana perusahaan ini memelihara sumber dayanya sehingga dapat menjalankan apa yang perusahaan mau untuk ke depan perusahaan tersebut menjadi lebih maju. Lalu terkait dengan retention, di sini retention bukan pengertian, namun maksudnya adalah betapa suksesnya mempertahankan orang-orang yang mempunyai kemampuan tepat yang menghasilkan nilai tertinggi. Jadi di sini retention itu memiliki maksud adalah karyawan atau dan perusahaan harus mengetahui karyawan-karyawan mana atau talenta-talenta mana yang memiliki keahlian sehingga menghasilkan nilai tertinggi untuk perusahaan. Di sini perusahaan juga harus mengetahui talent-talent si karyawannya tersebut. Nah, terkait penjelasan tadi di mana development, retention, dan attraction ini dibutuhkan oleh milenial pada saat ini. Apa yang kira-kira milenial harus mempunyai skill untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut? Kita bahas. Nah, untuk di era revolusi industri 4.0, kira-kira skill apa aja sih yang harus dimiliki berdasarkan dari pencarian data? Skill yang harus dimiliki pada revolusi industri 4.0 adalah memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan keputusan, berorientasi servis, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Di sini kita lihat bahwa adanya perubahan revolusi mungkin sebelumnya dari 2.0, 3.0, dan sekarang 4.0, di mana skill-skill ini yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada di perusahaan, baik itu generasi milenial, generasi baby boomers, maupun generasi Z. Jadi ini adalah skill yang dibutuhkan pada saat ini untuk karyawan-karyawan sumber daya yang ada di perusahaan. Lalu berikutnya, kira-kira
Apa aja sih 10 skill yang eh, akan terus berkembang sampai di sini diprediksi sampai tahun 2025, yaitu dari World Economic Forum. Jadi mungkin di sini percampuran antara hard dan soft skill. Apa aja sih top 10 skill dari pada pada tahun 2025 itu diprediksi bahwa yang akan muncul adalah analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social influence, technology use, monitoring and control, technology design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility, serta reasoning, problem solving, and ideation. Jadi dapat diprediksi bahwa inilah top 10 skill di yang dibutuhkan di tahun 2025. Jadi kelihatan perkembangannya dari mungkin dari sekarang di revolusi industri 4.0, lalu yang dibutuhkan nanti sampai tahun 2025 adalah skill-skill yang tersebut, top 10 tersebut. Nah, kira-kira milenial butuh ini gak sih? Gitu kan. Pastinya karena saat ini perusahaan banyak diisi oleh milenial harus memiliki skill-skill tersebut sehingga dapat menambahkan nilai bagi perusahaan. Nah, lalu bahas terkait dengan milenial, kira-kira ke depan apa sih yang diinginkan oleh milenial buat kerja selain tadi mereka harus memiliki skill yang dibutuhkan sampai 2025. Di sini juga kita melihat bahwa adanya keinginan yang ada pada milenial itu di tempat kerja. Ini kita bahas dari skill akademik. Yang pertama adalah milenial menginginkan imbalan yang selaras dengan nilai tak hanya gaji dan benefit, tapi kesempatan mengembangkan diri. Yang kedua, kesempatan menguasai keahlian dan skill baru. Yang ketiga, seimbang antara work and life, ada batasan antara waktu kerja dan waktu luang atau liburan. Memiliki private workspace lebih fokus dengan menghasilkan output yang besar. Dengan nomor 5, dengan memanfaatkan teknologi, milenial suka bekerja secara fleksibel dan dimanapun, namun tetap berorientasi pada hasil. Nah, mungkin di sini juga kita bisa lihat bahwa memang inilah yang diinginkan oleh milenial sekarang dan kedepannya di tempat kerja. Namun yang diinginkan tersebut harus selaras dengan skill yang mereka punya, yaitu tadi yang dibutuhkan pada perusahaan-perusahaan sampai pada tahun 2025. Nah, jadi dapat kita simpulkan apa yang dibutuhkan anak muda atau milenial dalam attraction, development, dan retention. Kita bahas satu persatu. Seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, mereka harus memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan yang tentunya tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Jadi memang di sini dilihat bahwa milenial harus one step closer memiliki skill-skill yang tidak atau belum dimiliki oleh generasi sebelumnya. Lalu generasi milenial yang memiliki skill terutama di bidang digitalisasi dan media sosial dapat diberikan edukasi yang lebih sehingga memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Jadi karena basicnya milenial ini suka dengan digitalisasi, media sosial, nah perusahaan bisa mengedukasi kepada milenial tersebut agar memberikan nilai tambah lebih bagi perusahaan. Lalu perusahaan harus dapat menjaga dan memelihara anak muda ini, generasi milenial, dengan terus memberikan pelatihan-pelatihan dan training-training pada karyawan muda sehingga mereka menjadi lebih berkembang. Selain itu, mereka juga jadi lebih merasa dilibatkan dalam perusahaan dan akan impact-nya akan memberikan output-output sehingga memberikan nilai lebih buat perusahaan. Lalu yang terakhir sarannya adalah generasi milenial harus belajar dari generasi sebelumnya
agar perusahaan tidak ada gap generasi yang terlalu terasa di perusahaan. Karena banyaknya milenial yang merasa bahwa mereka lebih unggul di bidang teknologi dan lain-lain, ini jangan sampai memberikan adanya gap kepada generasi terdahulu. Jadi menurut saya bisa dikolaborasi sehingga perusahaan memiliki nilai tambah pada semua generasi dan tidak adanya gap. Baik, demikian penjelasan dari saya. Referensi yang saya gunakan dari World Economic Forum, lalu dari Skill Academy. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.